Kemudian ini untuk ini ada temu mangga, ada temulawak, ada temu ireng. Temu ireng pahit sekali, tapi bagus. Oke, itu contoh-contoh untuk yang komponen primer. Komponen sekunder mendukung komponen utama. Jadi untuk pereda demam, batuk, obat sakit tenggorokan, ada antibakteri, juga menambah nafsu makan. Contohnya adalah next. Nih, demam. Jadi bisa tambah sambiloto, temulawak, ada tapak liman. Ini juga tanaman yang dia tumbuh saja gitu liar. Kalau Anda jalan di sawah itu pasti ada cabai Jawa, ada ini juga dibudidayakan, ada bule, ada adas, ya. Nah, ini nggak boleh untuk yang orang sakit rendah. Ada apa namanya tadi, sambung nyawa, ada daun sendok, daun asam Jawa. Ini adalah untuk pereda demam sebagai komponen yang sekunder. Ada sirih, ada timi. Timi itu hampir sama daunnya kecil-kecil gitu. Oke, next. Berikutnya. Oke, masih untuk yang saga, ada jahe, ada kencur, untuk yang tadi pereda batuk. Kemudian next. Sakit tenggorokan, ada mint atau disebut dengan menta, daun mint, kemudian sirih. Berikutnya adalah untuk antibakteri, ada sambiloto, ada serai, ada bawang putih. Tadi sudah saya sebutin bawang putih. Next, Mbak. Lagi macet ya? Halo, Mbak Novia. Dilanjut PPT-nya, tapi belum muncul. Oh, oke. Internetnya kayaknya nih. Oke, next. Ini untuk sudah. Untuk antibakteri ada cengkeh, ada lengkuas, ada jinten, gitu ya. Next, Mbak. Kemudian ada asam Jawa, ada kerangean, kemudian ada lada, gitu. Kerangean ini hampir sama dengan lada, tapi bentuknya dia lebih hitam. Next, untuk penambah nafsu makan, nah ini temulawak, pepaya, temu hitam. Kalau ada yang suka daun pepaya, pasti ketika makan nafsu makan meningkat, banyak makannya. Berikutnya ada masih untuk penambah nafsu makan, ada temu kunci, ada jahe, ada lengkuas. Oke, berikutnya ada kunyit, ada brotowali. Jadi mereka komponen ini sebagai komponen yang sekunder. Kemudian untuk komponen tersier yang tadi berikutnya, Mbak. Nah, ini dia sebagai pembau. Jadi agar punya aroma yang enak begitu, untuk pewarna, perasa. Nah, contohnya apa? Contohnya antara lain ya, kalau yang penambah atau sebagai pembau ya bisa dikasih pandan, bisa dikasih cengkeh, next Mbak, bisa dikasih serai gitu ya, bisa dikasih sebagai jeruk. Nah, itu adalah contoh-contoh untuk yang tanaman obat pembau atau penambah wangi biasanya. Oke, nah ini untuk warna. Nah, ini temulawak, ada secang, ada kunyit, dan telang. Bunga telang ini adalah bunga yang sekarang sedang dikembangkan. Banyak orang mencari karena dia punya antioksidan yang cukup tinggi, tapi dia bisa juga memberikan warna biru.
Kalau di Thailand, orang sudah lama menggunakan bunga telang untuk membuat beras biru namanya. Oke, kemudian ini untuk yang perasa, jadi yang dia bisa menimbulkan rasa, ada dikasih jahe, dikasih rosella, dikasih stevia, kasih kencur, jeruk nipis, kasih mint. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk yang bisa memberikan rasa. Nah, selain itu biasanya juga perlu juga ditambahkan madu dan gula aren. Next. Hanya saja untuk orang-orang yang punya diabetes ya digunakan pemanis pemanis yang tidak terlalu banyak porsinya gitu ya. Nah, ini beberapa yang tadi juga sudah saya sebutkan. Kalau mau membuat maka harus pakai bahan yang stainless keramik juga boleh, tapi harus dicuci bersih terlebih dahulu, bahannya juga, alatnya juga. Kemudian ini 5 gelas air, gelas belimbing, kemudian sampai mendidih baru bahannya dimasukkan, diaduk secukupnya, apinya kecil, kemudian ditunggu sampai 15 menit sehingga sisa kurang lebih yang tadinya 5 gelas menjadi sisa 3 gelas airnya, kemudian disaring dan didiamkan, diminum 3 kali sehari setelah makan. Nah, ini kalau mau juga mengkonsumsi obat dokter maka harus ada jeda. Ingat ini. Nah, seringkali orang-orang itu mengkonsumsi obat yang dari dokter, obat-obat kimia begitu, ditambah dengan obat tradisional, itu yang tidak boleh. Jadi harus ada jeda.